Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kajian nyantai. Kali ini kita akan membahas nasihat Imam Ghazali, bagaimana jika kita dihina sama orang lain. Pernah mengalami penghinaan ya? Pernah ya? Nggak enak pasti ya. Ada orang senang dihina? Saya rasa nggak ada. Semua orang tuh pasti nggak suka dengan penghinaan. Nah, Imam Ghazali memberikan uraian yang sangat indah. Beliau mengatakan begini, orang yang menghina kita itu pasti punya salah satu di antara tiga keadaan ini. Bisa jadi, satu, dia menghina kita, jujur apa yang dia omongkan memang ada pada diri kita. Tapi niatnya tuh ngasih nasihat kepada kita. Cuma caranya dengan penghinaan. Yang kedua, dia menghina kita dengan apa yang memang ada pada diri kita, jujur dia. Tapi tujuannya adalah untuk menyakiti kita. Yang ketiga, dia bohong. Dia menghina kita terhadap perkara yang nggak ada pada diri kita. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang pertama, ya kita nyantai aja. Kenapa? Ada orang ngasih tahu aib kita. Dan dia tuh niatnya bagus. Ya berarti kita nggak perlu marah dong sama dia. Lo niatnya dia bagus kok. Ya kan? Masa ada orang mau berbuat baik sama kita, malah kita marah sama dia. Kan nggak pas dong kalau gitu. Yang kedua, dia nggak niat baik. Dia memang aib itu ada pada diri saya dan dia niat menghina saya. Kamu juga nggak usah marah. Kenapa? Dia udah berjasa nunjukkan aibmu kepada dirimu. Makanya kita tuh bukan cuma belajar dari guru aja. Kita perlu belajar dari musuh kita juga. Kenapa? Musuh kita tuh orang yang paling ngerti aib kita. Sehingga dia hidupnya kan cuma ngurusin kita, meneliti aib kita kan. Kalau kita dikasih tahu, ya kita pelajari. Benar apa enggak? Memang benar ada, ya kita perbaiki agar kita menjadi lebih bagus lagi. Nah, perumpamaannya tuh begini dah. Ada orang yang mau ketemu raja. Pakaiannya kotor. Nah, ini raja kalau lihat orang pakaiannya kotor, itu bisa dihukum sama raja, bisa dipenjara, ditahan, atau mungkin bisa dihukum mati. Tiba-tiba ketika dia mau ketemu, ada orang yang negur, kotor kamu itu. Dan dia lihat, oh iya benar saya kotor. Dan dia akhirnya bisa membersihkan dirinya. Kira-kira tegurannya itu manfaat apa enggak? Manfaat ya. Sekalipun dia menghina, kamu tuh kotor. Dihina kita. Hinaannya manfaat apa enggak? Kenapa? Karena kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi nggak perlu marah kita ini. Kenapa? Karena ada nilai positif yang masih bisa kita ambil. Yang ketiga, kita nggak berbuat apa-apa, dihina dengan perkara yang nggak ada dalam diri kita. Gimana? Ya santai aja juga. Yang jelas kenapa? Berarti itu menjadi kafarah untuk dosa-dosa kita yang lain. Nah, kita punya dosa yang dia nggak tahu kan? Nah, dosa kita ini, itu kafarahnya bisa Allah hapuskan karena sabarnya kita ketika kita dihina sama orang lain. Jadi dia bersihkan kotoran kita ini. Bukan kita yang bersihkan lagi, dia yang membersihkan kotoran kita. Jadi nggak perlu marah. Nggak perlu marah. Lagian kita ini siapa sih? Kok nggak mau dihina? Kita ini orang hina kok. Saking Allah itu menutup aib kita. Allah buka semua aib kita, apa ada orang mau temenan sama kita? Nggak ada kan? Allah tutup aib kita. Jadi kalau kita tuh dihina, ya tanggapinya nyantai aja. Nah, kenapa? Karena memang kita ini orang yang terhina. Dan aib kita yang nggak diketahui sama orang lain itu banyak. Nah, karena itu ketika kita dihina sama orang lain dengan perkara yang nggak ada dalam diri kita justru ucapkan syukur. Alhamdulillah. Satu, kafarah untuk dosa-dosa kita. Diambil semua sama dia. Yang kedua, Allah masih nutupi aib kita. Nah, yang dia caci, yang dia hina kepada kita itu bukan aib kita. Itu mungkin sikap santuy, sikap yang nyantai kalau kita tuh dihina sama orang lain. Lagian bisa nggak orang menghinakan orang lain? Nggak bisa. Yang yu'izzu wa yudhillu itu siapa? Allah. Semua orang menghinakan, tapi kalau Allah itu memuliakan, maka dia akan jadi orang yang mulia. Semua orang memuliakan, tapi kalau Allah menghinakan, maka dia akan jadi orang yang hina. Uwais Al-Qarani
di mata masyarakat sekitarnya hina atau mulia? Dianggap hina kan? Tapi bagaimana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fir'aun dimuliakan, bukan cuma dimuliakan, disembah. Tapi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak penting mulia atau hina di mata manusia. Yang penting kita jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.